Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar materi sejarah kebudayaan Islam kelas 12 tentang fase penyebaran Islam di Indonesia. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, semoga kita semua mendapatkan barokah dari Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja. Fase penyebaran Islam di Indonesia dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama ada tahap kehadiran pedagang muslim, yaitu sebelum abad ke-13. Kemudian fase yang kedua tahap terbentuknya kerajaan Islam, yaitu abad ke-13 dan 16. Dan tahap fase yang ketiga yaitu tahap pelembagaan Islam. Kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu tahap kehadiran pedagang muslim, yaitu sebelum abad ke-13. Pendapat maksudnya Islam ke Indonesia sejak abad ke-7 atau ke-1 Hijriah dikemukakan oleh Syekh Samsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Thalib Ad-Dimashqi. Ia mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui Campa, yaitu dari Kamboja dan Vietnam sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan, yakni sekitar tahun 651 Masehi atau pada abad ke-7. Versi lain mengatakan bahwa abad ke-1 sampai ke-4 Hijriah terdapat hubungan perkawinan antara pedagang muslim dengan penduduk setempat sehingga mereka memeluk agama Islam. Mengenai adanya makam Fatimah binti Maimun di lereng Gresik dengan angka tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi, bentuk batu nisan dan jiratnya menunjukkan pola gaya hias makam dari abad ke-10 Masehi. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap terbentuknya kerajaan Islam, yaitu pada abad ke-13 sampai 16 Masehi. Pada fase ini ditandai dengan munculnya pusat-pusat kerajaan Islam. Ditemukannya makam Malik As-Soleh di Aceh Utara merupakan bukti adanya kerajaan Islam di Samudra Pasai. Kan tetapi baru setelah ditemukan makam seorang perempuan bernama Tuhar Amisuri yang membuktikan bahwa pada permulaan abad ke-13 Masehi sudah ada pemukiman masyarakat Islam di Barus. Kemudian pada akhir abad ke-13, kerajaan Samudra Pasai merebut jalur perdagangan di Selat Malaka. Hal ini terus berlanjut sampai permulaan abad ke-14, yaitu pada masa kerajaan Malaka di Semenanjung Malaysia. Sultan Mansur Shah adalah Sultan ke-6 kerajaan Malaka yang membuat Islam sangat berkembang di pesisir timur Sumatera dan Semenanjung Malaka. Di akhir abad ke-15 Masehi dan di permulaan abad ke-16 Masehi, pusat-pusat perdagangan di pesisir utara seperti Gresik, Demak, Cirebon, dan Banten telah menunjukkan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh para wali di Jawa. Kemudian pada abad ke-16 Masehi, kegiatan itu muncul sebagai kekuatan politik dengan adanya kerajaan Demak sebagai penguasa Islam pertama di Jawa yang berhasil menyerang ibu kota Majapahit. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap pelembagaan Islam. Pada fase ini, para pemangku kerajaan berguru ke pusat pendidikan Islam seperti Ternate yang berguru ke Giri Gresik. Agama Islam yang berpusat di Pasai tersebar luas ke Aceh di pesisir Sumatera, Semenanjung Malaka, Demak, Gresik, Banjarmasin, dan Lombok. Bukti persebarannya diantaranya di Kuwait, Banjarmasin, tempatnya di kompleks pemakaman Sultan Suryansyah yaitu Raden Samudra, dapat batu nisan yang mempunyai kesamaan dengan yang ada di Demak dan Gresik. Islam juga tersebar ke Sulawesi, tepatnya ketika Raja Gua, Raja Talau masuk Islam dan mendapat gelar Sultan Abdullah Awalul Islam. Kemudian Islam tersebar ke Lombok dan Sumbawa melalui 2 tahap. Pertama dari Jawa yang dilakukan oleh Sunan Prapen sekitar abad ke-17 dari Goa. Kemudian di Kalimantan Timur yaitu daerah Kutai yang pertama kali mendapat pengaruh Islam dari Datuk Ri Bandang beserta temannya Tan Tunggang Parangan yang mengislamkan Raja Mahkota dari Kutai. Selanjutnya ada tugas untuk kalian, silakan tugas yang kalian kerjakan di kertas, kemudian kalian foto dan kirim lewat WA saya maksimal sampai jam 11 malam. Tugasnya yaitu apa hikmah yang dapat kita ambil dari proses penyebaran Islam di Indonesia. Demikianlah pembelajaran pada kesempatan hari ini.
Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.